Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat hidayahnya kepada kita semua hingga kita bisa bertemu pada kesempatan yang mulia kali ini. Kedua, tidak lupa marilah kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna kesabaran, di mana dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yaitu ujian. Entah bagaimanapun kita tidak bisa menolak ataupun mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Agar ujian ini bisa berbuah jadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan bersabar, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat nanti, dan akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Dan kesabaran adalah suatu perbuatan baik yang sebaiknya kita lakukan, karena itu adalah bukan satu-satunya ya, lebih kepada salah satu caranya kita menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, mencegah lisan dan celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Jadi kita harus lebih bisa menahan yang namanya amarah dalam tubuh kita sendiri, baik dari akal, perbuatan, dan juga lisan. Karena dari itulah kita biasanya mulai mengeluarkan sedikit rasa marah-marah seperti itu ya. Entah mulai dari kata-kata yang kotor, atau mencela orang lain, atau memukul mungkin, atau mempunyai pemikiran yang sedikit agak tercela karena kita tidak bisa menahan rasa amarah dan emosi tersebut. Pada dasarnya, kata sabar ini berasal dari kata sobaru yasbiru, yang artinya adalah menahan. Pengertian dari menahan ini sangat luas, dan pengertian sabar itu sendiri bisa diartikan seperti kita puasa dalam menahan nafsu, seperti itu. Atau bersabar pada kita menahan lapar, artinya kita harus bisa menahan diri untuk tidak makan, minum sampai azan maghrib tiba. Jadi sebenarnya konsepnya itu seperti sama kayak kita berpuasa. Jadi kita harus sama-sama saling sabar, saling menahan hawa nafsu ya. Sabar juga diartikan ketika kita harus bersikap sabar saat menghadapi orang yang berperilaku buruk terhadap kita. Kita harus menghadapinya dengan sikap sabar dan bukan dengan amarah atau membalasnya. Jadi ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita atau melakukan suatu kesalahan kepada kita, alangkah baiknya sebaiknya kita tidak langsung meluapkan dengan emosi. Jadi lebih ke menahan, sabar, amarah, membalasnya dengan kebaikan. Lalu jika kita bisa menahan yang namanya amarah atau rasa sabar itu, kita pun akan mendapat pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bersikap sabar terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dalam kurung kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita dalam dalam menerima sebuah ujian cukup besar atau masalah apapun itu, kita kuncinya adalah lebih kepada sabar dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sebenarnya kita tetap harus berusaha ya, bukan yang lebih ke pasrah aja seperti itu. Jadi lebih ke sabar, sholat, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini Allah sendiri sudah mengatakan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar, seperti itu teman-teman. Di dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa Ia akan selalu memberi pertolongan kepada orang
kepada orang-orang yang menjalankan perintahnya dengan baik. Segala sesuatu menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan adalah ujian untuk menguji kualitas iman kita. Bila segala cobaan dihadapi dengan sabar, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi SAW bersabda, sabar adalah bagian dari iman, merupakan pahala dari tubuh. Maka ujian harus selalu dihadapi dengan sabar. Karena bila seorang mendapatkan cobaan yang dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan menimpa. Lalu untuk selanjutnya, sabar itu bisa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar mematuhi ketaatan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan mencakup sabar sebelum melakukan ketaatan dengan meluruskan niat untuk ikhlas hanya kepada Allah. Sabar ketika melakukan ketaatan adalah melakukan dengan keterbaikan sesuai tuntunan Rasulullah, dan bersabar setelah melakukan ketaatan dengan tidak bersikap membanggakan ibadah yang telah dilakukan karena belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga konsistensi ibadah, Allah juga mengingatkan kita tidak mengikuti orang-orang yang dilalaikan hatinya, hingga kemudian mereka lupa berzikir kepada Allah dan lupa kehidupan akhiratnya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan segala urusan yang berakhir dengan kesia-siaan. Sabar kedua adalah sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Ketika seorang mendapat musibah dapat menghadapinya dengan ikhlas dan sabar, maka Allah menaikkan keimanan dan menyediakan pahala baginya. Menjadi salah satu keutamaan sabar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan cobaan atau ujian di luar dari batas kemampuan manusia atau umatnya itu sendiri. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah telah memberikan ujian yang bertanda bahwa Allah masih menyayangi kita. Apalagi ketika ujian itu bisa dilewati dengan baik tanpa mengeluh, bersabar dan menikmati apa yang Allah kasih. Ujian ini membuat kita menjadi lebih mendewasakan diri, membentuk karakter kita, dan sabar itu membentuk pengendalian diri sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa dan dimilikinya. Ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Adapun nikmat kesusahan, maka perlunya bersabar atas hal itu adalah sudah sangat jelas. Sedangkan nikmat kesenangan membutuhkan kesabaran dalam melakukan ketaatan di dalamnya. Karena sesungguhnya ujian dalam kesenangan itu lebih berat dibanding ujian dalam kesusahan. Pertolongan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hambanya yang sedang mengalami kesusahan. Tetapi melaksanakan sholat wajib serta menahan diri dengan sikap sabar, itulah keistimewaan dari sikap sabar itu sendiri. Mungkin cukup sekian khotbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberi manfaat untuk kehidupan berjamaah sekalian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.